Konflik antara Cina dan Taiwan memiliki akar sejarah dan motivasi yang cukup kompleks, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kita perlu merujuk pada akar sejarahnya. Cina memiliki beberapa alasan utama dalam upaya untuk menguasai Taiwan, termasuk aspek sejarah, politik, ekonomi, dan strategis. Secara historis, Cina memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya. Pandangan ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa pada awalnya Taiwan dihuni oleh suku-suku Austronesia yang diyakini berasal dari wilayah Cina Selatan saat ini. Kemudian, pada abad ke-17, Belanda mendirikan koloni di Taiwan pada tahun 1624, diikuti oleh Spanyol yang mendirikan koloni di bagian utara pulau pada tahun 1626. Akan tetapi, Spanyol diusir oleh Belanda pada tahun 1642. Pada tahun 1662, Zheng Cenggong, seorang loyalis dinasti Ming, berhasil mengusir Belanda dan mendirikan pemerintahan di Taiwan sebagai basis untuk melawan dinasti Qing. Tetapi kemudian, pada tahun 1683, dinasti Qing berhasil menaklukkan Taiwan. Setelah kemenangan tersebut, Taiwan secara resmi dianeksasi oleh dinasti Qing pada April 1684. Setelah aneksasi, Taiwan dijadikan prefektur Taiwan di bawah provinsi Fujian. Hingga akhirnya, pada tahun 1887, status Taiwan ditingkatkan menjadi Provinsi Fujian Taiwan, dengan tujuan untuk memperkuat administrasi serta pertahanan pulau tersebut. Selama pemerintahan dinasti Qing, terjadi peningkatan migrasi penduduk Han dari daratan Tiongkok ke Taiwan, terutama dari Provinsi Fujian dan Guangdong. Para migran ini membuka lahan pertanian baru, terutama di wilayah barat dan utara Taiwan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pulau tersebut. Pemerintah Qing menerapkan kebijakan untuk memisahkan pemukiman Han serta penduduk asli Taiwan dengan mendirikan penanda batas untuk mencegah konflik. Kendati demikian, seiring waktu, interaksi dan asimilasi antara kedua kelompok ini terus meningkat. Pada tahun 1894 hingga 1895, Cina terlibat perang pertama dengan Jepang. Kekalahan dinasti Qing dalam Perang Cina-Jepang ini mengakibatkan penandatanganan perjanjian Shimonoseki pada April 1895. Salah satu ketentuan perjanjian tersebut adalah penyerahan Taiwan dan Kepulauan Penghu kepada Kekaisaran Jepang. Kemudian, setelah penyerahan, beberapa pejabat dan penduduk Taiwan mendeklarasikan Republik Formosa sebagai upaya perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Namun, perlawanan ini dengan cepat dipadamkan oleh Jepang, dan Taiwan resmi berada di bawah pemerintahan kolonial Jepang hingga akhir Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Taiwan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jepang sejak tahun 1895 diserahkan kepada Republic of China atau ROC. Penyerahan ini didasarkan pada Deklarasi Kairo 1943 dan Proklamasi Potsdam 1945 yang menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang dicaplok oleh Jepang, termasuk Taiwan, harus dikembalikan kepada ROC. Sehingga, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pemerintah China secara resmi mengambil alih Taiwan. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, Cina terlibat dalam perang saudara antara dua kekuatan utama, yaitu Partai Nasionalis Cina atau Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Partai Komunis Cina berhasil menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur Cina, sementara Kuomintang mengalami kekalahan yang beruntun. Maka, pada tahun 1949, Partai Komunis Cina berhasil menguasai sebagian besar Cina daratan. Dan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina atau RRC dan menggantikan kekuasaan ROC. Sementara itu, Chiang Kai-shek dan sekitar 1,5 juta pendukung Kuomintang mundur ke Pulau Taiwan. Di sana, mereka mendirikan pemerintahan Republic of China atau ROC dan mengklaim sebagai pemerintahan sah seluruh Cina. Selama beberapa dekade setelah 1949, ROC masih mengklaim sebagai pemerintahan sah untuk seluruh Cina, termasuk daratan Cina yang kini dikuasai oleh RRC. Kendati demikian, klaim ini semakin ditinggalkan setelah Taiwan mengalami transisi menuju demokrasi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Pemisahan Cina dan Taiwan segera melahirkan ketegangan serta konflik.
Pada tahun 1950-an, terjadi beberapa pertempuran militer antara RRC dan ROC, termasuk krisis Selat Taiwan pertama pada tahun 1954 hingga 1955, dan krisis kedua pada tahun 1958. Kala itu, RRC menegaskan kebijakan satu Cina yang menyatakan bahwa hanya ada satu Cina, dan Taiwan adalah bagian darinya. Kebijakan ini kemudian menjadi dasar diplomasi bagi RRC, di mana negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan RRC harus memutus hubungan resmi dengan Taiwan. Selain karena alasan kesejarahan, Taiwan merupakan pusat industri semikonduktor global, dengan perusahaan seperti TSMC yang memproduksi chip untuk berbagai perangkat elektronik di seluruh dunia. TMSC dan Samsung dari Korea Selatan menguasai hampir seluruh produksi semikonduktor canggih, dengan TSMC berada di garda paling depan. Pada kuartal pertama tahun 2024, Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor utama Taiwan, melampaui Cina dengan nilai ekspor sebesar 24,6 miliar dolar ke Amerika Serikat dibandingkan dengan 22,4 miliar dolar ke negara Cina. Investasi Taiwan di Amerika Serikat melonjak 9 kali lipat menjadi 9,6 miliar dolar pada tahun 2023. Sementara investasi di Cina turun hampir 40% menjadi 3 miliar dolar. Taiwan memiliki ekonomi pasar bebas yang sangat maju, dengan PDB nominal sebesar 791,61 miliar dolar pada tahun 2024, dan PDB per kapita sebesar 35.129 dolar. Ekonomi Taiwan didominasi oleh perusahaan kecil dan menengah yang inovatif, terutama di sektor teknologi tinggi. Taiwan juga memiliki deposit kecil batu bara, gas alam, batu kapur, marmer, serta asbes. Taiwan memiliki potensi energi terbarukan yang signifikan, termasuk energi angin, matahari, serta panas bumi. Pemerintah Taiwan telah berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada impor energi. Dan dengan keunggulan semacam ini, sangat jelas penguasaan atas Taiwan akan memberikan akses langsung bagi Cina kepada teknologi canggih, akses ekonomi, tambahan energi, serta memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global. Ditambah, Taiwan terletak di lokasi strategis di Asia Timur yang mengontrol akses ke Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Artinya, penguasaan atas Taiwan akan memperluas jangkauan militer Cina dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan dengan kekuatan regional lainnya, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi, dalam sudut pandang Beijing, keberadaan Taiwan yang otonom dan bersekutu dengan negara-negara Barat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Cina. Sehingga penguasaan atas wilayah Taiwan akan menghilangkan potensi ancaman tersebut dan memastikan stabilitas di wilayah perbatasan maritim Cina. Kendati Cina memiliki alasan yang cukup kuat untuk mencengkeram Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, tetapi upaya tersebut tidak pernah mudah. Sebab ketika pemerintah Cina memandang Taiwan sebagai bagian dari mereka, banyak warga Taiwan justru memandang sebaliknya. Bagi warga Taiwan, mereka adalah bangsa yang terpisah dari Cina, dan mereka telah memiliki pemerintahan demokratis yang berdaulat. Banyak warga Taiwan yang menganggap diri mereka sebagai Taiwanese, bukan sebagai Chinese. Sebuah jajak pendapat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 75% warga Taiwan akan melawan jika terjadi invasi dari Cina, yang hal ini mencerminkan rasa identitas serta kebangsaan nasional yang sangat kuat. Taiwan telah mengembangkan sistem politik demokratis dan masyarakat sipil yang aktif, yang hal ini sangat berbeda dengan sistem otoriter Cina. Perbedaan ini memperkuat identitas Taiwan sebagai entitas yang terpisah dan berdaulat. Selain pandangan yang jauh berbeda antara pemerintah Cina dan warga Taiwan, intervensi potensial dari Amerika Serikat dan sekutunya menambah kompleksitas situasi ini. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi Amerika Serikat merupakan pendukung sekaligus pemasok senjata utama untuk Taiwan. Amerika Serikat menerapkan kebijakan ambiguitas strategis dengan tidak secara eksplisit menyatakan apakah mereka akan ikut campur tangan secara militer jika Taiwan diserang musuh. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah provokasi dari kedua belah pihak, baik Taiwan yang mungkin mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak maupun dari Cina yang mungkin melakukan aksi militer. Hubungan Amerika Serikat dan Taiwan diatur melalui Taiwan Relation Act tahun 1979 yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menyediakan senjata defensif kepada Taiwan dan mempertahankan hubungan tidak resmi. Pada Oktober tahun 2024 misalnya, Pentagon mengumumkan paket penjualan senjata senilai $2 miliar kepada Taiwan, termasuk sistem rudal pertahanan udara yang sangat canggih.
Selain penjualan senjata, Amerika Serikat juga memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada militer Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Tidak hanya itu, Amerika Serikat bahkan memiliki kehadiran militer yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk pangkalan di Jepang, Korea Selatan, serta Guam. Amerika Serikat mengumumkan rencana pembangunan pangkalan militer baru di Jepang untuk melindungi Taiwan dengan menempatkan resimen pesisir marinir yang dilengkapi sistem roket artileri mobilitas tinggi. Amerika Serikat juga secara rutin mengadakan latihan militer bersama dengan sekutu-sekutunya di kawasan seperti Jepang dan Australia untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi konflik. Tindakan Amerika Serikat jelas memicu kemarahan Beijing, sebab bagi mereka, Taiwan tidak hanya terikat secara historis, politik, ekonomi, dan strategis. Lebih dari itu, bagi China, Taiwan adalah simbol penting dari integritas teritorial. Ini berarti memberikan dukungan kebebasan dan kemerdekaan bagi Taiwan, sama artinya telah merenggut dan merampas kedaulatan China itu sendiri. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat Taiwan sebagai mitra strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah Asia Timur dan memastikan keamanan jalur perdagangan internasional. Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan juga mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokratis serta hak asasi manusia. Dengan demikian, meskipun China memiliki motivasi dan alasan kuat untuk menguasai Taiwan, namun penerapan tujuan ini memerlukan pertimbangan yang strategis yang hati-hati. Identitas nasional Taiwan yang semakin kuat sebagai entitas terpisah dan dukungan internasional, terutama dari AS dan sekutunya, menambah kompleksitas situasi. Tindakan militer terhadap Taiwan berisiko memicu konflik yang lebih luas dan merusak hubungan ekonomi global. Oleh karena itu, pendekatan diplomatik dan dialog menjadi sangat krusial untuk menghindari eskalasi dan mencari solusi damai yang menghormati aspirasi rakyat Taiwan serta menjaga stabilitas regional.